Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kata dia, la haula wala quwata. Coba kalau orang Ibrani bagaimana itu? Lo bi khair, lo bi quwah. La haula wala quwata. Mendengar begitu kaget. Lah mbok yo ojo kaget. Nah, intinya sama. Entong kaget wae, setik-setik kaget kaku berkeretan kek. Duanya gumunan. Nang ngono wae kok gumun. Sakitu wae kok heran kumaha rok. Kumaha menyantrenna. Sakitu wae heran. Aduh, kumaha itu si orang. Kan gitu. Kata orang Sunda dari Banten. Jadi seperti itu. Antara Arab dan Ibrani. Kok sih menceramahi Ibrani bagaimana? Lah, namanya inilah setting pendidikan global. Inggris saja diajarkan. Inggris itu bahasa siapa? Bahasa manusia. Cina saja di sini diajarkan bahasa siapa? Bahasa manusia. Bahasa Indonesia diajarkan kenapa? Bahasa manusia. Karena perintah ilahi itu ya ayyuhan nas. Karena ini di hadapan kiai ya harus pakai Arab. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling bisa mengadakan introduction. Tuh, kalau bisa introduction, apa itu? Kenapa belum global? Maka pendidikan di sini global education. Global education itu sama dengan international education. Itulah rahmatan lil alamin. Ngomong rahmatan lil alamin, baru dengar bahasa Ibrani saja macam-macam. Ini belum rahmatan lil alamin. Wah, itu bertentangan dengan Indonesia. Mana ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa iya susuh. Apa susuh itu? Imah burung. Nah, ini tak bahasa Sunda Bapak. Tempat burung bersarang. Sarang nggak? Sayang dah. Eta. Eta mah sayang agama. Nah, tatkala kita bahasa Sunda, orang Melayu mendengar, oh sayang agama ya. Beda, otaknya beda. Ini sedang bicara bahasa Sunda. Ketuhanan yang Maha Esa eta teh sayang kangge sedaya agama. Karena sedaya agama teh ngaimani Gusti Nu Maha Suci, kata orang Sunda. Gusti ingkang Maha Jawur. Maka orang Sunda tatkala sambat pada Allah, "Duh Gusti," yang begitu kafir. Lah kan, masya Allah kalau itu dikafirkan. Apa kata orang Jawa? Sama, karena induknya awalnya sama. Aduh, Gusti. Oh, Gusti Allah. Memang nyebut Allah terus bukan Islam. Jadi pahami ketuhanan yang Maha Esa seperti budaya bangsa Indonesia. Indonesia ini ada bermacam-macam. Oh, Yahudi kan tidak boleh, tidak ada yang melarang. Pancasila tidak melarang. Karena itu agama ilahi. Nah, tatkala kita sudah masuk ke dalam sayang eta manuk. Manuk itu agamanya. Nyayang dina eta sayang. Maka yang dinamakan nilai-nilai dasar negara yang 5 itu atau Pancasila itu
itu universal. Ini harus disyukuri bangsa Indonesia punya dasar yang universal. Apa universalnya? Tuhan yang Maha Esa itu universal. Bukan milik kita yang katanya Islam saja. Universal. Siapapun boleh hidup. Agama apapun boleh hidup. Sampai agamanya orang yang tidak beragama pun boleh hidup. Mana akan? Ya tidak beragamanya itu. Dia punya Tuhan apa tidak? Ya Tuhannya yang tidak punya Tuhan itu. Maka nilai ketuhanan itu luar biasa. Luar biasa. Global. Internasional. Syamil. Universal. Maka pendidikan yang ada di dalamnya segala macam itu dinamakan university. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Dunia manapun yang dituju, kemanusiaan yang adil beradab. Dunia manapun menginginkan persatuan bangsanya. Dunia manapun mengenal kerakyatan. Dunia manapun menginginkan kesejahteraan. Universal. Membanggakan. Siapa yang membuat? Kalau sekarang, itu bocil yang membuat itu. Bocil yang penuh otak. Bocil yang rohnya tinggi. Bocil yang penuh ilmu. Coba bayangkan. Ketika itu orang-orang seperti Muhammad Rum. Umurnya baru likuran. Kasman Singodimejo. Ini yang saya tahu. Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Umurnya masih tahun 28. Lahirnya tahun 27 kan 21. Kemudian yang dari Cina itu, siapa itu namanya? Yang rumahnya dipakai. Menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bocil itu. Kalau kita ukur hari ini, Pak Wakil Gubernur umur 53, kalah oleh bocil zaman tahun 28. Pak dari Pemda 54. Gagahan bocil tahun 28 kan? Sudah bisa menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sebelum ada itu, masing-masing membanggakan. Jong Islami Tenbon, Jong Java, Jong Sunda, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Maluku. Kalau kita begitu, nggak punya negara. Mari kita supaya punya negara. Maka duduk bersama. Keluarlah yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia ini luar biasa. Baru menyusun seperti apa Indonesia yang kita cita-citakan. Nggak usah buat apa-apa lagi sekarang itu. Lakukan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Itulah Indonesia yang dicita-citakan. Sekarang saya bertanya pada Pak Wakil Gubernur. Sudah hafalkah Indonesia Raya 3 stansa? Yang biasa aja. Bukan yang biasa, sudah hafal belum? Belum. Bagus. Berarti mau menghafal. Kalau mau jadi gubernur, hafalkan 3 stansa itu. Kalau minta tausiah kepada saya, kalau mau jadi gubernur, hafalkan 3 stansa itu. Yang pertama stansa 1, Indonesia tanah airku, bukan negaraku. Beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Indonesia tidak. Karena perjalanan sejarahnya beda. Maka kita di sini, Indonesia, tanah airku. Di dunia tidak ada itu menamakan negaranya tanah air itu. Hanya di Indonesia. Mengapa? 75% itu air. Daratnya cuma 25%. Maka darat dijaga, air dijaga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, dan seterusnya. Yang kedua, seperti apa sih hebatnya Indonesia ini?
Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kalau ada orang yang ingin jadi bangsa Indonesia sementara, jangan diterima. Mengapa? Nanti kekayaan dan kemuliaan Indonesia dibawa ke negerinya, di luar Indonesia. Nah, kalau gubernur belum memahami 3 stansa ini, belum mengerti Indonesia. Kalau Pak Wakil mau mencalonkan jadi gubernur, minta dukungan, bukan dukungan, minta dipilih ke sini, syaratnya cuma 1. Hafal itu dan bisa menerangkan. Saya pilih. Ya. Saudara-saudara memilih juga nggak? Siap. Ya. Itu. Tapi syaratnya itu, kalau belum lah, untuk apa? Belum ngerti Indonesia. Belum nasionalis. Gimana? Belum nasionalis. Bukan, belum mengerti. Kalau nasionalis bisa diucapkan. Yang ketiga apa? Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Dan kalau sudah begitu, nggak ada yang sulit-sulit itu, nggak ada. Bukan Yaman negara kita itu. Bukan juga Shanghai. Indonesia Raya. Nah, itu saja tugasnya. Tadi kan sudah kedengaran kan? Mau menjadi gubernur Jawa Timur atau Jawa Barat? Jawa Barat. Yang jelas kalau Jawa Timur nggak diterima. Itu jangan pernah berangan-angan menjadi gubernur Jawa Timur. Kalau Jawa Barat, niatkan. Saudara-saudara, jangan pernah mendukung, jangan pernah memilih calon gubernur yang tidak bisa memaknai Indonesia Raya 3 stansa. Kan enak toh syaratnya? Enggak pakai dimintai uang. Zaitun cukup. Tapi kalau diberi nggak menolak. Cukup. Kalau nggak cukup nggak bisa begini. Tapi BOS pun diterima. BOS terbesar di Indramayu ini Zaitun. Namun BOS itu adalah pelicin perjalanan. Mengapa? Kemarin Pak Dahlan Iksan mengatakan, kesini beliau, pada waktu beliau memimpin BUMN, itu anggarannya 200 triliun. Per tahun. PLN ya? Ya, antara 2 itu. Itu kan berarti menanya, karena saya ini roh sak durungi winoro. Nada begitu berarti bertanya, Zaitun ini berapa? Kecil. 1 tahun perputaran untuk pendidikan, pembangunan dan lain-lain itu hanya 598,2 meter saja. 1 tahun cuma 598,2 meter. Tidak ton. Kalau Pemda kan ton. Mau kabupaten kah, mau provinsi, ukurannya ton. Lah kami cuma meter. Cuma metrik ton. Nah, gitu. 1 metrik ton itu sama dengan 4 kubik. 1 kubik tinggal menengok BD-nya berapa. Kalau ikan BD-nya 0,8. Kalau batu BD-nya 1. Besi BD-nya 1. Kayu ulin BD-nya 1,2. Kalah ini. Gimana Pak? Paham, saya kalah. Jangan ngomong kalah. BD, berat jenis. Maka, karena kita mencari BD yang tinggi, walaupun angkanya rendah, tapi BD-nya tinggi. Membangun Zaitun, putarannya 598,2 meter,
dibuat, dikerjakan, dipakai, tapi nggak habis. Tahun depan dibuka lagi, apa namanya? Bukan anggaran. Yang di bank itu apa namanya? Bukan. Rekening. Rekeningnya dibuka. Loh, kok nambah? Sudah digunakan kok nambah? Nah, inilah orang yang tidak paham. Seperti tidak pahamnya Musa kepada Nabi Khidir. Kenapa kapal kok dihancur-hancurkan? Nanti, jangan bertanya sekarang. Akhirnya kan pisah. Karena kamu tidak bisa sabar menunggu. Tapi pisah itu diterangkan satu persatu. Nah, sekarang juga Zaitun begitu. Mengeluarkan uang 589,2 T per tahun. Lah kok ujungnya rekeningnya nambah? Inilah manajemen. Kalau hanya menggunakan anggaran, siapapun bisa. Siapapun bisa. Lu datang, dihabiskan. Malah kadang-kadang supaya tidak habis semuanya, korupsi supaya habis. Kan prakteknya banyak yang begitu, tapi saya pesan pada panjenengan, izin orang Jawa Barat, lamun aya intrik atau tanda-tanda korupsi, izin orang. Era kagusti mah pasti, tapi era lamun orang Jawa Barat, pesantren, kok terindikasi barang yang tadi itu. Cuan, wayahna, entong caket bentong. Umpami hal caket, kasih tahu panjiku ini boleh nggak? Ulah, nah. Ya salah semua orang lahir tiheula kan. Anjeunna lahir panderi, tapi manggil anak tenang naon ieu di anak umurnya sami. Entong anak wayahna nah. Sugih mah gampang. Kecukupan harta itu gampang, asal getruk bumi 3 kali dapat. Pak Wakil Bupati sekali-sekali getruk bumi 3 kali. Aduh, saking cintanya Bupati yang belum pernah datang ini. Doanya sih, ilmunya jimat dikasih, biar banyak duit. Jadi getruk bumi 3 kali. Badhe naon? Wah, waduh. Hayang sugih. Gampang kan, nanti pertanyaannya jawabannya gampang. Nuka hiji iman anjen tancapkan bang ulah kabita kanu leletik gitu. Ari hoyong nyandat tek itu gampang. Alit nuka tilu nuka dua gedruk nuka dua ilmu tambah ilmu nuka tilu bebaskan pikiran supaya tidak cenderung pada itu. Setelah itu selesai jadi wakil gubernur, hoyong pada wakil jadi nomor 1 di Jawa Barat, gampang karena sudah punya kebebasan di ruhnya, kebebasan di fikirnya, kebebasan di ilmunya. Dan ilmu itu gampang. Pengalaman yang sudah kita miliki, tanamkan sensitivitas yang tinggi, itu akan menjadi ilmu. Seperti itu. Sampai di mana tadi? Yang belum nyambung yang mananya? Tidak bebas. 3 kebebasan, bebas pikir ilmu. Sudah, itu ya sudah. Tadi itu ayat yang mana yang diterangkan tadi? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun sudah. Wa ma yulaqaha illal ladzina wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin. Semua itu kalau menghadapi problem ditancapkan sabar. Sabar itu bukan menyerah. Idfa billati hi ahsan. Dihujat begini, apalagi yang menghujat di awang-awang belum jadi manusia kan itu. Tampilkan yang baik saja. Pendidikan yang baik adalah anak-anak ini harus cukup makan. Dan makannya jangan beli. Nanam sendiri. Masaknya jangan beli. Masak sendiri. Ukurannya jangan ikut orang. Ikut ukuran kita. Maka menjadi manusia yang sehat.
Karena untuk menuju kepada cerdas itu sehat dulu, tidak stunting. Coba 68% kurang gizi. Baca 1 bulan yang lalu di Kompas. Mau diakui ya bagus, tidak diakui nggak apa-apa. Kalau ingin bangsa ini nggak maju, harus diakui. Kemudian datang lagi stunting. Wah ya gini kok ayah stunting. Orang kuntet. Kalau dulu ada wajar saja penghasilannya segobang. Nah sekarang nggak ada gobang. Sekarang gobangnya diganti go to bank, go to bank. Artinya simpanannya di bank. Jadi bisa jadi cerdas. Kalau manusia itu sudah sehat dan cerdas, bisa menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sekarang nampak belum turun ke bumi ya, orang yang seperti itu menandakan belum sehat. Asupannya belum menurut asupan manusia sehat. Belum cerdas. Maka ungkapannya tidak manusiawi, tidak berbahasa manusia, berbahasa non manusia. Maka tanamkan takwa. Sekarang takwa, mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur kita ini tidak searah dengan yang saya ceritakan. Coba pesan di masjid itu kalau orang khotib, ittaqullah saja kan, ittaqullah haqqa tuqatih. Sudah benar. Namun sangat kurang. Itu individu. Ittaqullah haqqa tuqatih untuk individu. Bagaimana dengan sosial kemasyarakatan? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Tidak pernah ditausiakan di mimbar Jumat. Maka fitnah melayang-layang, untung belum masuk ke tanah air Indonesia. Baru di awang-awang. Sebab walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kalau masih di awang-awang belum. Masih di awang-awang belum membumi. Kalau sudah di bumi, bisa jadi kalau sudah memegang itu tadi dasar dukdeng. Ora tegas sahabat paling pandai, sisa ning gurindo. Ditombak, diserang, lakak-lakak. Disuduk, mantuk-mantuk. Dikdoyo tanumpoku. Kan begitu kata dalam Asep Sunandar Sunan. Maka rezekinya bro dipangkok, bro dijuruk, ngalayah di mana-mana. Murah sarwati nuku, subur sarwati nandur. Itu hasil daripada mendalami dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Wa ma yulaqaha lilladzina sabaru. Kemudian takwa yang ketiga, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Sekarang api neraka itu dari mana? Enggak dari batu karena belum menurunkan batu kan. Manusia. Yang melahap-lahap di angkasa itu siapa? Manusia. Maka takwa, anjuran takwa itu di 3. Ittaqullah untuk pribadimu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, sosial masyarakat. Wattaqu an-nar allati waquduhan nas wal hijarah, juga sosial masyarakat. Wa may yulaqaha illal ladzina sabar, itu sabar. Wa may yulaqaha illa dzu halim alim, yang punya jiwa besar. Jiwa besar itu perlu keberanian yang terukur. Maka doa terakhir itu kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wal jubun itu bukan hanya dungu, pengecut. Maka harus dari syaja'an, suja. Orang berani itu punya pijakan. Kalau tidak punya pijakan bukan berani. Modal dengkul untuk meraih yang besar nggak bisa. Orang berani itu ada ininya,
Ada ilmunya, ada jiwanya. Jadi berani itu perlu ditanamkan. Yang bisa menanamkan di mimbar politik, gubernur itu politik. Dan ada dua. Dalam kehidupan sosial itu ada dua. Lembaga politik dan lembaga karismatik. Lembaga politik inilah yang harus membolak-balik. Maka doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa orang politik ini. Hai Tuhan, tetapkan siasat kami ini pada prinsipmu, prinsip bangsa Indonesia 5 yang disebut orang Pancasila. Jadi ini saya sedang memberikan tausiah tentang ketanah-airan dan tentang kepancasilaan untuk calon. Ingat syaratnya kita memilih apa tadi? Ini baru muqaddimah halaman 10. Sedangkan muqaddimah yang kita punyai itu khairun min alfi syahrin. 1000 bulan. Ini baru 10 halaman. Kalau nggak sering-sering datang ke sini, ya nggak sampai alfa syahrin. Sering itu bukan berarti terus datang ke sini diberontak nanti oleh masyarakat Jawa Barat. Lah kok kantornya di Al-Zaitun? Artinya pikiran kita itu selalu nyambung. Kalau ada ini itu, ya mau nanya supaya tidak keblusuk. Zaman hari ini kan zaman hutang sebanyak-banyaknya, korupsi secukup-cukupnya. Ini zaman sekarang, Pak. Tapi jangan ikut. Naronggo Warsito pernah memberikan sabda. Menangi zaman edan, ewo ing pambudi, yentan milu edan ora keduman. Eling-eling sira manusa sak bejo-bejane wong kang edan, isih bejo wong kang eling tur waspada. Ini hadis juga, hadis Jawa namanya. Jangan hanya hadis dari Yaman yang diimani. Hadis dari Rusia. Hadis dari Persia. Hadis dari Jawa juga punya hak untuk menceritakan itu. Sak bejo bejane wong kang edan, isi bejo wong kang eling tur waspada. Sabagja-bagjana anu edan. Luwih bagja jalmi anu sarwa eling lur waspada. Sakitu Indonesia apa Jawa Sunda. Nah, jangan panjang-panjang dulu. Nanti nggak sering ke sini. Nanti pikirannya tersembunyi terus. Ya, ini saja dulu. Kalau ini saya sampaikan, mengapa? Karena Pak Wakil Gubernur mewakili gubernur datang ke tempat pendidikan yang di wilayahnya sangat terpuji. Yang sudah datang Departemen Agama, baik itu kabupaten maupun provinsi. Sekarang dikuatkan oleh Wakil Gubernur atau Gubernur. Bagaimana dengan Majelis Ulama? Biar berteriak saja. Di sini bukan wilayah Majelis Ulama. Wilayahnya Departemen Agama dan Gubernur dan Bupati. Majelis Ulama itu kan menunjukkan ini halal, ini haram. Yang belum tentu. Terorisme kan nggak boleh. Di mana yang tertangkap oleh Densus 88? Coba, Pak Wakil Gubernur bisa menjawab nggak? Kalau bisa menjawab, saya pilih. Yang ditangkap oleh Densus 88, lembaga yang memberikan fatwa, di mana itu? Di mana? Yang ditangkap, ini baru kemarin, 2 tahun atau setahun? 2 tahun yang lalu. Pemberi fatwa ditangkap oleh Densus 88. Ya, apa? Di mana itu? Lembaganya saja.
Iya, tuh, pelan-pelan kan. Wakilnya kedengaran, tapi bahasa yang itu enggak. Tapi paham. Karena apa? Satu hati. Terus menetapkan bahwa lembaga itu ada terorisnya, apakah orang itu yang harus ngomong? Indonesia ini punya untuk menangani teroris bukan polisi kriminal, tapi polisi Densus 88. Tidak pernah masuk ke Al-Zaitun, nyambang saja tidak lah. Untuk apa disambangi di sana? Toleransi dan damai. Yang tidak toleransi dan damai itu membuat ketetapan halal haram. Sedangkan Quran itu sudah dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Fikihnya lebih fakih wakil gubernur daripada orang yang nggak ngerti fikih. Di sini nyambang saja, nggak mau. Untuk apa disambangi? Nggak ada apa-apa. Nah di sana yang menyembunyikan kok dicokok pusatnya, Pak. Terus turun ke tingkat gubernur, nyebrang sedikit Banten, ketemu 2 yang dicokok itu. Lembaga yang seperti Pak Wakil Gubernur ungkapkan. Saya nggak pernah mengungkapkan lembaganya itu, Pak Wakil Gubernur. Kenali. Bukan kena. Memang nyatanya begitu. Saya mendukung. Saya ini cukup memilih saja. Bahkan sudah jelas tuh. Jadi yang namanya teroris, indikasinya ada Densus 88 menangkap kok. Nah, para yang gentayangan di atas sudah nggak mau itu menjawab. Maka yang ditanyakan ini kok jawabnya itu. Ya jawab ini menandakan ini kecil. Untuk apa dijawab? Orang yang bodoh saja bisa menjawab. Kepanjangan nggak Pak? Jangan lanjut. Nanti kalau lanjut mukotimanya sampai di sini terus sampai nggak kesini lagi. Ya saudara-saudara, ini namanya silaturahim. Artinya su'uban wa qobailan lita'afu. Karena kita bahasa orang Jawa Barat, ya pakai bahasa Jawa Barat dan bahasa lainnya yang dipakai di Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak ada niat jelek. Tapi karena mudah-mudahan itu masih harapan, maka kita ucapkan yang pasti. Tidak ada niat jelek kepada gubernuran yang hari ini datang diwakili oleh wakil gubernur. Jadi tidak barangkali, tidak mudah-mudahan, karena saya yang mengucapkan tidak ada niat jelek. Terima kasih. Hadza wallahu ya'lam wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.